Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Pada hari ini saya sebagai moderatornya atas nama Anggi Serta Yoga, berdomisili di Kampung Sawah Kusa alamatnya, dan mengajarnya di Masa Tanggamus. Oke, di samping saya ini ada narasumbernya juga dari Masa Tanggamus ya, atas nama Pak Saifullah MPD. Ya, dia di Masa Tanggamus ini sebagai guru bahasa Indonesia S1 dan S2-nya linear asli bahasa Indonesia. Kalau mengenai pengalaman, beliau ini sudah sangat banyak pengalaman. Ya, pengalaman di sekolah-sekolah yang lain, pengalaman di luar sana bergabung dalam masyarakat itu sudah sangat banyak pengalaman. Nah, mempunyai anak 3, alhamdulillah anaknya 3. Yang pertama itu anaknya perempuan, sekarang lagi sekolah ya, lagi kuliah. Yang kedua ini masih SMA, yang ketiga ini sekarang sudah SMP MTS negeri ya. Oke, alamat Pak Saifullah ini ada 2 alamat ya. Alamat yang pertama ini ada di Banjarmasin, alamat yang kedua ini di Pasar Maga. Nah, jika kalian melihat atau kalian mengenali Pak Saifullah, boleh menyapanya langsung. Pak Saifullah boleh langsung salaman. Dan apabila kalian ingin bertemu sama Pak Saifullah, bisa ke alamat yang tertera tadi, Banjarmasin dan Pasar Maga. Dan jangan lupa untuk membawa sesajian ya, bahasanya Pak Saifullah ya, biarin mulus lah ibaratnya, biar mulus dan juga perjalanannya dengan santai. Oke, itu biodata dari narasumber kita, Pak Saifullah MPD. Pada hari ini Pak Saifullah akan menyampaikan materi tentang bernalar dan berpikir kritis. Bernalar dan berpikir kritis ini panjang ya Pak Ibu, sangat banyak ya penjelasannya Pak Ibu ya. Oke, langsung saja waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Saifullah MPD. Baiklah, terima kasih kepada narasumber Bapak Anggi PD. Beliau ini masih bujang lah, masih mencari jodoh. Mudah-mudahan tahun 2001 ini dia married. Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, sesuai dengan jadwal bahwa di masa ta'aruf siswa baru ya madrasah aliyah negeri ini, karena kita masih daring atau secara online, kita nggak bisa kenalan langsung. Bapak terutama tidak bisa mengenal kalian langsung, tetapi kalian bisa mengenal Bapak. Tadi dijelaskan nama Bapak ini panggilannya Saiful, nama lengkapnya Saifullah MPD. Ya, mata pelajaran yang diampu bahasa Indonesia. Kemudian nanti kalau tidak ada COVID-19, kita bisa berjumpa, ketemu di kelas ya. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini, Corona ini segera pergi atau tidak ada lagi, sehingga kita bisa ketemu di kelas sebagaimana biasa. Anak-anak yang kelas 11, 12 juga udah kangen mau ketemu guru-gurunya di Masa Tanggamus. Nah, begitu juga kepada kalian yang baru masuk, ya belum kenal semua dengan guru-gurunya. Nah, itulah diadakan untuk masa ta'aruf atau MOS ini secara daring. Kita tetap belajar walaupun masih pandemi COVID-19. Kemudian kita sesuai dengan instruksi atau edaran-edaran pemerintah, kita harus mengikuti protokol kesehatan, harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan desinfektan atau sabun yang telah disiapkan di sekolah atau di rumah. Nah, itulah yang sedang kita alami, bukan Indonesia saja tapi dunia atau internasional.
semua negara, hampir 200 negara ini terkena corona atau COVID. Oleh sebab itu kita harus mengikuti. Kita berdoa mudah-mudahan ini akan segera usai, segera pergi coronanya, dan kita akan berjumpa dan kita akan sekolah seperti bagaimana biasanya. Anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan materi yang berjudul bernalar kritis. Bernalar atau berpikir ada kritisnya. Bernalar kritis atau berpikir kritis ini, anak-anak sekalian, sebenarnya sudah berjalan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 dan sampai sekarang. Nah, mengapa kita harus bernalar kritis atau berpikir kritis? Karena tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita bicarakan, apakah lewat cara kegiatan belajar mengajar atau di medsos atau di media massa, ini harus kita ikutin. Kita harus kritis dulu, kita berpikir dulu, jangan langsung terima. Jadi bernalar kritis atau berpikir kritis ini dapat kita maknakan sebagai definisi bahwa kita harus beraktivitas atau mengerjakan sesuatu itu dengan mengevaluasi kembali kebenarannya, sehingga kita mampu untuk membuat satu kesimpulan. Kesimpulan ini tentunya kesimpulan yang baik, ada fakta, kemudian dapat dipercaya, sehingga kita tidak ada penyesalan. Orang lain pun akan mengikuti apabila ini bagus, dan hasilnya pun akan bagus. Kenapa demikian? Karena sekarang ini, anak-anak sekalian, banyak media. Kalau dahulu orang-orang hanya tahu dengan koran, majalah, kemudian mungkin berita di TV. Sekarang di medsos orang sudah punya HP semua, sudah punya HP Android seperti ini. Bahkan anak-anak sekalian sudah punya. Nah, sekarang bebas untuk membuka aplikasi-aplikasi. Kemudian kita selain dari membuka TV, informasi dari TV, kita bisa buka di media sosial lewat gadget atau HP Android ini. Nah, disitulah kita menerima informasi atau berita-berita atau sesuatu yang disampaikan. Kita harus berpikir kritis, bernalar kritis, jangan sampai langsung menerima. Kita harus berpikir dulu, mampu mengevaluasi kembali apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sehingga kita buat suatu kesimpulan bahwa inilah maksud dari berita, maksud dari perkataan orang itu, maksud dari pembicaraan itu atau sebuah bacaan yang kita baca itu, sehingga baru kita buat sebuah kesimpulan. Jangan langsung kita telan aja, karena sekarang ini banyak yang dikatakan aneka hoax, ada berita-berita hoax yang orang buat untuk kita berpikir sebenarnya. Jangan langsung kita terima, karena hoax ini sebenarnya bisa memancing pola pikir kita untuk maju. Udah itu, dengan ada yang kita baca dari hoax itu, kita mengambil kesimpulan bahwa berita yang belum tentu kenyataannya atau ironi ini bisa menjadi fakta.
Kenapa? Karena kita buat kesimpulan bahwa apabila berita hoax ini terjadi, maka akibatnya akan mungkin baik atau buruk. Itu kan? Oleh sebab itu anak-anak sekalian, dalam lembaga pendidikan, anak-anak akan diajarkan bernalar atau berpikir kritis ini, supaya anak-anak bisa beraktivitas secara evaluasi dan dapat menyimpulkan sesuatu yang dia terima dengan baik. Jadi jangan kita menerima itu saja langsung kita laksanakan, akhirnya ada penyesalan. Nah, itulah yang mengapa di lembaga-lembaga itu diajarkan untuk berpikir kritis, berpikir yang bagaimana kita menerima itu dapat menyimpulkan yang baiknya, yang terbaiknya. Kita yakin bahwa kalau kita mendengar berita atau kita mendengar satu dialog yang disampaikan kepada kita, kita akan berpikir, ini tujuannya apa? Ini sebenarnya apa manfaatnya? Sehingga kita bisa berpikir lebih lanjut dan dapat mengevaluasinya. Inilah nilai dari berita atau dialog yang kita terima itu. Anak-anak sekalian, sekarang ini di pandemi COVID-19 ini banyak sekali berita-berita yang kita terima lewat medsos, bahkan di lewat layar kaca di TV, yang perlu kita kritisi lagi, kita pikirkan kembali, jangan langsung kita percaya. Bisa saja itu sebagai hoax atau berita bohong yang dibuat oleh orang supaya orang atau publik itu percaya dengan apa yang disampaikan, tetapi bisa juga ini adalah fakta. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, dalam suasana COVID ini kita pun harus berpikir, walaupun kita di rumah saja, tapi kreativitas atau aktivitas kita harus berjalan. Sebagai siswa kita harus belajar, harus kritis kita, tidak berangkat sekolah, tapi kita harus belajar di rumah. Itu tentunya ada bimbingan, ada lewat lembaga tempat kita sekolah. Kalau kalian sudah diterima di MAN 1 Tegamus ini, tentunya kalian harus mengetahui bahwa di MAN 1 Tegamus belajar daring lewat rumah, tentu sudah dikasih username masing-masing di rumah lewat HP. Nah, tentunya dengan adanya daring ini kita harus punya fasilitas. Orang tua harus mengerti juga bahwa anak-anaknya harus punya HP, punya kuota, ya. Nah, itulah yang akan disiapkan oleh orang tua dalam masa pandemi ini. Pertama, kuotanya anak-anak itu disiapkan. Ya, biasa setiap berangkat sekolah memberikan ongkos. Nah, ini harus menyiapkan untuk kuota anak. Nah, dan anak harus bisa berbicara kepada orang tua, jelaskan bahwa di kehidupan baru atau dari new normal masuk kepada kehidupan baru ini, kita lembaga pendidikan untuk belajarnya melalui e-learning boleh, kemudian Google Meet atau dengan WhatsApp atau dengan SMS atau dengan telepon atau video. Jadi banyak sekarang ini untuk online itu melalui aplikasi-aplikasi yang disampaikan lewat lembaga. Nah, orang tua harus memahami hal itu sebagai kehidupan baru. Kalau dia
tua tidak seperti ini. Orang tua berangkat ke sekolah mungkin pada saat itu berjalan kaki, belum ada motor, atau orang tua sudah mulai berangkat sekolah menggunakan motor. Sekarang dengan kehidupan baru ini, anak-anak tidak berangkat ke sekolah tapi harus belajar. Berarti orang tua harus menyiapkan tempat di rumah itu, apakah kamarnya atau satu ruangan untuk anak kita belajar. Jadi bukan saja siswa yang bersifat atau bernalar atau berpikir kritis ini, tapi orang tua juga. Orang tua harus berpikir kritis, bagaimana supaya anaknya ini tetap belajar di rumah melalui edaran-edaran yang dari lembaga yang tepat dia sekolah. Nah, ini kan disampaikan bahwa kita menggunakan aplikasi e-learning atau Classroom atau Google Map. Yang penting di situ anak sudah terakses dan bisa belajar di rumah melalui bimbingan-bimbingan dari guru bidang studi atau wali kelasnya. Nah, dengan kehidupan baru ini, orang tua harus paham. Jangan sampai karena anaknya di rumah saja, waktu yang begitu panjang, orang tua tidak berbicara pada anaknya, ini kok tidak belajar. Karena sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh lembaga ini atau Mansatu Tenggamus ini diberikan kepada anak, anak akan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Itu. Nah, berbicara tentang bernalar kritis, anak-anak sekalian, sudah saatnya baik siswa, orang tua, guru, semua kita harus berpikir bahwa segala kegiatan kita ini, aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan jenjangnya masing-masing, sebagai siswa, sebagai orang tua petani, mungkin nelayan, pedagang, begitu juga guru, sebagai pengajar, apalagi guru harus kritis nih. Jangan sampai guru berpikirnya mundur. Guru ini harus berpikir kritis. Bagaimana supaya anak ini yang tadinya misalkan dia malas belajar, bagaimana caranya supaya anak ini mau rajin belajar. Anak tadi yang di SMP-nya mungkin biasa bolos, alfanya banyak. Nah, guru-guru harus kritis bagaimana supaya anak ini bisa rajin dan tidak pernah bolos. Nah, tentunya kita harus berpikir dengan kritis. Kalau membiarkan saja anak yang demikian, maka anak itu pun tidak akan bernalar kritis, ya. Jadi sangat penting kita ini semua, ya, baik orang tua, siswa atau anak-anak, guru, apalagi di pendidikan ini harus bernalar kritis. Jangan dibiasakan kita menerima apakah informasi, apakah berita atau dialog. Kita jangan membiasakan ngikut atau idem. Akhirnya orang tatkala dia ini tidak positif, negatif, kita menyesal. Ya. Kalau ada seseorang yang menawarkan sesuatu barang yang kira-kira ini kita dalam pemikiran kita mengevaluasi kembali barang ini, kalau ini konsumsi atau bukan konsumsi, ini harus berpikir dengan nalar dan jernih kita. Apa manfaatnya? Karena semua hasil dari pemikiran kita ini yang kita ambil kesimpulannya punya manfaat. Apa sih manfaatnya barang ini? Misalkan narkoba, sabu-sabu, alat-alat obat-obat terlarang. Jika kita berpikir kritis, barang-barang haram itu, barang-barang yang dikonsumsi itu, yang dilarang oleh pemerintah, agama melarangnya juga, termasuk juga khamar, minuman haram dilarang. Kita harus berpikir
mengevaluasi barang-barang ini apa manfaatnya setelah kita konsumsi. Kalau tidak ada manfaatnya, bahkan membuat kita tidak semangat, membuat kita loyo, apalagi generasi muda kalian ini, anak-anak sekalian yang masih muda-muda, gagah-gagah, cantik-cantik ini, apabila sudah terkena obat yang dilarang oleh pemerintah dan agama, maka semua organ-organ tubuh ini akan rusak. Kalau kita rusak, bagaimana generasi muda? Bagaimana terusnya bangsa ini kalau para pemudanya rusak? Kalau sudah terkena obat-obat terlarang, narkoba, sabu-sabu, ekstasi dan lain-lain lah namanya, Bapak kurang paham malah namanya ya. Tapi kamu menerima sesuatu itu harus berpikir, mengevaluasi apa tujuan, apa manfaat. Itulah berpikir kritis ini. Jangan sampai kita menerima, udah itu konsumsi, menerima, udah itu kita ikut, akhirnya penyesalan. Itu ya. Mengapa pemerintah sekarang ini dalam situasi Corona atau Covid ini melarang kita keluar dari rumah? Kita harus stay at home, berada di rumah saja, karena dikhawatirkan kita bersentuhan atau berdekatan dengan orang lain yang kita nggak tahu dia datang dari mana, bisa kita bersalaman atau bersentuhan berdekatan, dia membawa virus corona itu, kita bisa terkena. Karena virus itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan gampang kita usir. Ini nggak kelihatan. Nah, itulah kita harus berpikir kritis. Jangan kita langsung ini nggak mungkin. Nah, kita harus kritis. Kenapa pemerintah begitu menyampaikan bahwa kita harus di rumah saja? Tentunya pemerintah sudah mengetahui bahwa virus ini sudah menyebar, mungkin dari luar negeri, dari negara Cina atau dari negara-negara lain yang mungkin kita ini kerjasama, bisa saja mereka mengunjungi daerah mana saja, bisa membawa virus itu. Nah, kita harus kritis itu. Kita berpikir harus punya manfaat yang kita terima itu, kita mengevaluasi. Ternyata tujuan pemerintah adalah untuk memperkecil penyebaran virus corona itu. Nah, kita mengikuti itu. Tetapi kita harus kritis juga. Orang tua bukan saja harus di rumah saja, tapi berpikir secara kritis. Kalau kita pekerjaan kita sebagai petani sawah, kita harus pergi ke sawah untuk kerja kita. Karena tidak mungkin orang yang dari luar sana ke sawah bawa virus, karena virus ini rentan dengan air, kemudian desentrasi atau obat-obat sabun. Nah, jadi kalau orang tua mau di rumah saja, tidak berpikir kritis, bagaimana kelanjutan anak-anaknya, kebutuhan anak-anaknya kalau aktivitas tidak dikerjakan juga. Begitu juga yang lain, nelayan atau pedagang. Nah, sekarang di pasar dilarang untuk berdagang. Kalaulah di pasar ini dilarang, akan matilah kehidupan. Hasil penghasilan dari petani ini akan dijual di mana? Maka perlu pemerintah juga kritis, mengevaluasi kembali bahwa ini aktivitas untuk di pasar jalan, tapi tidak membawa virus corona itu. Berarti kita harus menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, tidak bersentuhan langsung. Nah, itu kan? Itu kita harus ikutin itu protokol kesehatan yang diberikan, diedarkan oleh pemerintah. Itu. Anak-anak sekalian, dari yang Bapak sampaikan ini ada beberapa manfaat
anak yang bernalar kritis atau orang yang bernalar atau bermanfaat berpikir kritis ini. Ada 7 manfaat orang yang berpikir kritis ini. Nanti Bapak akan sampaikan, ya. Boleh dicatat, ya. Kebiasaan kita berpikir kritis akan melatih kita atau anak-anak sekalian memiliki kemampuan untuk berpikir jernih atau rasional, di mana kita akan dapat berpikir secara mandiri dan refleksi atau refleks. Jadi kita menerima itu langsung kontak ke otak, kemudian kita evaluasi bagaimana ini fakta atau opini, baru kita cari kesimpulan, baru kita lakukan, gitu ya. Kemudian di sini ada 7 manfaat kita, bukan anak-anak saja, tapi kita semua, guru-guru, orang tua di rumah, ya. Ada 7 manfaat. Yang pertama, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Itu ya. Bapak ulangi, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Nah, ini kalau kita uraikan, dengan berpikir kritis ini akan melatih kita semua atau anak-anak sekalian untuk memiliki kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, di mana kita dapat berpikir secara mandiri dan refleks. Itu ya. Kita punya alternatif. Jadi kalau kita manfaatnya, kita bisa mencari alternatif yang terbaik dari yang kita terima, informasi yang kita terima, atau dialog atau permasalahan yang kita terima, kita punya alternatifnya. Kalau ada misalkan pendapat 5, kita punya alternatif. Kalau 5 ini tidak benar, kita punya alternatif yang lain. Itu. Kemudian begitu juga di soal-soal atau jawaban-jawaban, kita punya ide. Nah ini, jangan kita, artinya setelah 5 ini tidak benar, kita tidak punya jalan keluar, alternatif itu jalan keluar, anak sekalian. Ya. Kemudian jangan sampai kita nggak punya ide lagi, mentok. Harus ada ide. Kalau orang sudah bingung semua, kita punya ide. Ide itu akan diikuti oleh orang banyak. Nah, itulah berpikir kritis. Manfaat yang pertama itu, ya. Ini nanti Bapak akan bertanya, jadi dicatat gitu. Yang kedua, orang yang berpikir kritis itu manfaatnya mudah memahami sudut pandang orang lain. Jadi kita kalau berpikir kritis itu, kita menilai orang lain itu, mengevaluasi orang lain itu gampang. Ya. Memang orang menganggap bahwa kita ini dianggap tidak langsung percaya dengan pendapat orang lain. Tetapi dengan adanya itu, ya, dengan adanya kita yang kritis, orang akan menambah ilmu pengetahuan dari yang dia punya. Jadi kalau ada sudut pandang orang lain, ya, kita langsung memahami bahwa tujuan dari yang disampaikan, tujuan yang disampaikan pada kita ini, sudut pandangnya adalah ini. Ya, walaupun dia muter-muter ngomongnya, kita udah paham bahwa tujuan orang ini adalah ini. Nah, itu berpikir kritis. Orang yang berpikir nalarnya ini jalan. Orang masih bagaimana? Menurut saya ini. Jalan keluar ini. Orang lain akan menerima, maka pendapat kita akan dibenarkan. Begitu kita ikuti, bermanfaat. Begitu orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan, tujuannya bagus. Nah, itu kan. Bapak ini sampai jam berapa ya?
Berapa menit lagi? Ya, Bapak lanjutkan dulu ya, baru 5 ya. Baru berapa tadi? 5. Sering menemukan peluang yang baru itu ya. Jadi ide-idenya bagus. Tidak menerima begitu saja, kritis. Ya. Aktivitas yang mengevaluasi dengan tujuan yang positif. Tapi orang kadang-kadang kan salah pendapat. Oh, ini kritis betul ini. Nah, itu kan gak senang orang. Tapi orang yang gak senang dengan kritis itu karena dia mau mengikuti pendapat dia. Padahal pendapat dia itu belum tentu kebenarannya. Maka perlu dialog kita. Kita kan sering nonton di TV itu ya. Ada acara ILC, ada ketoprak humor, ada dialog interaktif dan lain-lain. Kemudian yang keenam, orang yang berpikir kritis itu mampu meminimalkan salah persepsi. Jadi orang ini kan berbeda-beda. Artinya tolak ukur pikiran seseorang itu berbeda-beda. Tetapi orang itu bisa mengikuti yang terbaik. Nah, kita punya, kalau ini terlalu besar, artinya dananya besar, sesuatu kegiatan ini, kita mencari solusi, bisa mengecilkan atau meminimalkan, ya, baik persepsi kawan-kawan itu dengan persepsi kita, karena kawan itu mungkin salah pendapat. Nah, kita jelaskan pendapat Anda tujuannya ini, pendapat Anda tujuan ini. Nah, bagaimana kalau begini? Gitu ya? Kalau misalkan ada persimpangan dua, ya, kawan kan mau ke arah satu yang kita tuju. Orang 5, 4 sudah berpikir untuk jalan ke kanan. Tapi kita jelaskan kalau melihat jalan yang ke kanan ini jalannya kecil, ini luas sampai 2 jalur. Berarti jalur yang 2 ini masih punya cabang untuk ke kanan. Tetapi dari yang jalan yang kecil untuk menuju jalur yang kanan, yang jalur yang 2 ini perboden. Nah, nggak bisa lewat kita, mau muter lagi kita lewat situ lagi kita. Nah, itu kan, itu persepsi, pendapat atau pendapat yang hampir benar semua, tetapi ada satu yang mendekati benar sekali, itu kan, itu yang keenam. Atau dengan kata-kata lain, itu orang yang berpikir kritis ini selalu menerima sebuah kenyataan dari orang lain, yang orang lain tersebut juga percaya akan kenyataan tersebut. Maka jika Anda memiliki pemikiran kritis, Anda akan mencari kebenaran akan persepsi tersebut. Gitu ya. Yang terakhir, ketujuh, orang yang berpikir kritis atau bernalar kritis ini tidak mudah tertipu. Jangan main-main dengan orang yang kritis ini. Mau masuk penipu, wah, udah tahu dia. Orang nipu ini. Halo, di HP ini kan? Waalaikumsalam. Ini Bapak mendapatkan hadiah 75 juta dari Telkomsel. Beruntunglah Bapak, ya. Bapak harus menyelesaikan semua administrasi. Orang yang kritis nggak langsung percaya dia. Dia mau komunikasi, dialog dulu dia. Apakah ini benar dari Telkomsel? Mengapa nomor Anda ini sama dengan nomor saya? Karena Telkomsel itu bisa 3 nomor, 4 nomor dia. Nomor HP, nomor yang dari kantornya. Itu bisa nggak punya nomor dia? Artinya 8 3 kali
atau 773 kali bisa ngepel orang, karena memang mereka yang punya. Tapi kalau nomornya sama dengan kita, nah ini akan dekat dengan penipuan. Jadi jangan sampai kita menerima komunikasi, menerima informasi, baca dari media koran atau majalah, dengar dari medsos, ya langsung ketipu, langsung percaya. Kita berpikir, kita harus berpikir ini kebenarannya di mana. Apakah ini dapat dipercaya? Atau ini hanya hoax yang bisa menyesatkan orang lain? Karena banyak anak-anak sekalian yang sekarang orang yang mudah tertipu karena tidak berpikir kritis, terutama nenek-nenek, kakek-kakek. Itu ya. Bukan nenek-nenek, kakek-kakek saja, bapak-bapak, ibu-ibu kita sering tertipu. Bapak pernah itu di ATM. Ada apa, Nek? Ini saya dapat hadiah dari apa itu ya, disampaikan itu. Berapa, Nek? Ini katanya dapat 75 juta. Dengan administrasi yang kirim itu 3 juta. Saya punya uang 3 juta nih dari kiriman anak saya dari Malaysia. Di rekening ini ada uang 5 juta. Saya akan kirim orang ini. Nomor rekening sudah ada, Nek. Nenek tertipu. Enggak tertipu, benar dia ngepel. Dia sampai lama dia menjelaskan itu. Saya dapat 75 juta atau lebih lah ya, namanya hadiah bohong. Nah, dapat mobil misalkan, Pak Anggi dapat mobil apa Pajero. Senang Pak Anggi. Dengan administrasi cuma 5 juta. Cepat Pak Anggi cari uang 5 juta. Kirim ke orang itu, habislah Pak Anggi itu. Habis berapa? 5 juta kerugian. Apakah Pajero akan datang? Tidak. Pajero tidak akan datang, uang kita hilang. Itu. Jadi kita, orang yang kritis itu tidak mudah tertipu. Manfaatnya. Jadi banyak manfaat sebenarnya, cuman Bapak sampaikan ini 7 aja. Nah, yang terakhir ini sangat penting ini. Orang yang kritis tidak mudah ditipu oleh orang lain. Anak-anak man satu ini, ya, kalau ada siswa yang berbicara, guru tidak datang. Tadi dia ngomong boleh pulang. Udah pulang satu kelas, ketipu, besok dihukum semua itu. Jadi kita tidak boleh langsung menerima. Harus kritis kita. Kenapa kita disuruh pulang? Kenapa kelas lain tidak? Itu kan guru tidak hadir, belajar kita tetap. Ketua kelas harus punya berpikir kritis supaya kelasnya tidak kejar kasir pulang. Kelas yang lain belum pulang kok kita pulang. Dan bisa saja berpikir kritisnya, mata pelajaran ini yang tidak hadir, nanti selanjutnya ada mata pelajaran yang lain. Jadi kita nggak tertipu. Bahasa anak sekarang, nah lo tertipu, nah lo tertipu. Kan sering kan seperti itu ya anak sekalian ya. Jadi itulah anak sekalian, apa yang Bapak sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka masa ta'aruf. Dan ini penambahan ilmu bagi kita. Nanti Bapak akan sampaikan apakah kesimpulan dari yang Bapak sampaikan ini. Tolong nanti disampaikan ke panitia buat kesimpulan. Jadi seperti narasi lah itu, seperti cerita lah itu. Minimal 5 paragraf. Satu paragrafnya 5 kalimat. Jadi kamu buat satu cerita kesimpulan bahwa berpikir kritis adalah dijelaskan gitu ya. Dibuat satu buku, satu kertas satu lembar dibuat, ada itu dikumpul. Nanti dikasihkan melalui wali kelas ya untuk penyampaian dari Pak Saifullah ya. Makasih ya, ini sepertinya sudah ada 30 menit ya. Kurang lebih ya. Lebih enggak? Sepertinya lebih ya. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat anak-anak sekalian di rumah belajar. Kemudian semua bidang studi dilihat di grupnya, apakah melalui e-learning
atau dia WhatsApp, atau dia classroom, yang penting anak-anak sekalian di rumah belajar. Kita berdoa mudah-mudahan COVID atau Corona ini cepat selesai. Pemerintah akan mengedarkan aturan edaran. Anak-anak boleh masuk ke sekolahnya masing-masing. Kita akan ketemu, kita akan kenal. Kalian bisa kenal lewat daring ini dengan Bapak, tapi Bapak nggak tahu dengan kalian, apalagi pakai masker. Nanti kita kalau sudah selesai tidak pakai masker lagi sebagaimana biasa. Kita upacara hari Senin, kemudian ada kegiatan yang lain. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Pak Saifullah MPD pada hari ini yang telah menyampaikan materinya selaku narasumber tentang bernalar dan berpikir kritis. Kita sama-sama berdoa semoga virus corona atau COVID-19 ini secepatnya bisa berlalu dan kita bisa bersekolah kembali untuk bertatap muka dan berkenalan dan bersandaria kepada guru-guru dan juga kawan-kawan yang ada di lingkungan sekolah kita Satu Tanggamus tercinta ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan atau kekurangan, karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.